Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Puranto dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya penerapkan K3. Apa sih K3 itu? Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terus juga nih, untuk K3 ini tuh memiliki beberapa aspek penting. Nah, yaitu yang pertama untuk identifikasi bahaya, pencegahan dan pengendalian resiko, terus ada pelatihan dan edukasi, selanjutnya yaitu ada kebijakan dan prosedur. Nah, lanjut. Di sini tuh ada prinsip-prinsip K3. Prinsip K3 meliputi pencegahan, partisipasi aktif karyawan dalam keputusan K3, pengaturan standar K3 yang sesuai, dan pelatihan yang tepat guna untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan karyawan. Apa sih tujuan dari K3 ini dibentuk gitu kan? Nah, yaitu pertama ada melindungi pekerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja selama mereka bekerja. Yang kedua ada mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang tiga ya, yaitu ada meningkatkan produktivitas, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan produktivitas yang efisien kerja. Yang keempat ada memenuhi persyaratan hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait K3. Yang kelima yaitu ada membangun budaya keselamatan, menciptakan budaya di tempat kerja di mana keselamatan dan kesehatan ada prioritas utama. Nah, di sini bisa lihat kawan-kawan, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan kematian. Nah, di sini nih bisa dilihat teman-teman, yaitu ada macam-macam APD. Yang pertama yaitu ada kacamata pelindung, yang kedua ada masker, yang ketiga ada sarung tangan, dan yang keempat ada sepatu pelindung, dan yang kelima ada helm pengaman, yang keenam ada pelindung telinga, yang ketujuh ada rompi safety. Nah, akibat tidak menggunakan APD lengkap. Nah, jadi teman-teman jika tidak menggunakan APD secara lengkap, apalagi saat teman-teman itu sedang melakukan pekerjaan. Nah, yang pertama itu cedera fisik. Untuk cedera fisik ini, tanpa APD, seperti teman-teman tuh tidak menggunakan helm, sarung tangan, sepatu pelindung, dan kacamata nih. Pekerja rentan itu terhadap seperti luka memar dan patah tulang. Terus juga ada terpotong. Maksudnya terpotong ini kayak gimana? Misalnya teman-teman lagi menggunakan gergaji besi atau gergaji mesin lah, dan teman-teman tidak menggunakan sarung tangan pelindung. Nah, itu bisa jadi bukan besinya yang terpotong, tapi tangan teman-temannya yang terpotong. Lanjut. Yang ketiga ada paparan bahan berbahaya. Jadi untuk paparan bahan berbahaya ini, yaitu seperti kayak tanpa masker dan pelindung pernapasan, pekerja bisa terpapar bahan kimia yang berbahaya nih, seperti debu atau asap yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit pernapasan atau keracunan. Lanjut, di sini ada kehilangan pendengaran. Nah, tadi yang udah saya sebutkan sebelumnya yaitu pengaman untuk telinga. Nah,
tanpa pelindung telinga di lingkungan kerja yang bising seperti berisiko mengalami gangguan pendengaran atau tuli permanen. Misalnya, teman-teman itu sedang memotong keramik, ya kan? Kan suara berisik tuh. Dan teman-teman tidak menggunakan yang namanya pelindung telinga. Nah, itu mungkin efeknya tidak akan terjadi pada hari itu, teman-teman. Tapi juga efeknya itu akan terjadi pada jangka panjang. Entah itu kapan, pasti itu mungkin akan terjadi. Terus selanjutnya ada infeksi dan penyakit. Nah, misalnya ya, kalian teman-teman tidak menggunakan sarung tangan dan pelindung lainnya. Nah, pekerja medis dan laboratorium itu berisiko tertular penyakit infeksi dan cairan tubuh atau bahan biologis. Nah, misalnya teman-teman yang misalnya lagi di laboratorium nih, lagi praktek misalnya, itu ada cairan, cairan itu cairan berbahaya, tapi tiba teman-teman tidak menggunakan sarung tangan safety. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Misalnya nanti tangannya terkena cairan tersebut, nanti tangan teman-teman bisa terluka atau kebakar gitu. Terus selanjutnya ada kecelakaan kerja fatal. Nah, biasanya ini dalam situasi ini tidak menggunakan APD lengkap biasanya berakibat fatal seperti jatuh dari ketinggian, terus juga bisa terus juga biasanya itu bisa tersengat listrik juga kalau misalnya kecelakaan kerja fatal ini. Misalnya kayak gini teman-teman. Teman-teman kerja di gedung tinggi misalnya ya. Ini juga termasuk untuk terjatuh dari ketinggian ya, biar cepat sekalian gitu saya jelasin. Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya teman-teman tidak menggunakan APD lengkap dan teman-teman ingin bekerja di gedung tinggi atau lebih tepatnya kayak sutet. Nah, kan? Itu sutet. Dan teman-teman tidak menggunakan sarung tangan khusus untuk listrik. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Ketika teman-teman tersengat listrik dan teman-teman posisinya tidak sadar, itu tiba-tiba teman-teman tidak menggunakan rompi pengaman. Nah, itu teman-teman bisa bisa langsung jatuh ke bawah dan itu menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja fatal. Oke, selanjutnya yaitu ada pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja. Nah, jadi itu yang pertama, usahakan jangan panik. Yang kedua, amati kondisi sekitar lokasi kerja. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Ketika teman-teman melihat kawan teman yaitu sedang kesetrum nih, misalnya teman-teman jangan panik, usahakan tetap tenang, matikan saluran, matikan sumber listriknya. Nah, terus juga amati kondisi sekitar lokasi. Nah, misalnya di dekat kawan teman-teman itu banyak sekali nih kayak benda-benda yang dapat menghantarkan listrik. Nah, itu jauhkan dari badan kawan temannya. Terus perhatikan tingkat kesadaran korban. Nah, jadi itu ketika sudah terjadi, itu sebaiknya periksa dulu nih korban. Apakah korban tersebut memiliki luka berat atau luka ringan. Terus juga bisa luka korban. Yang tadi udah saya sebutin yang ketiga. Terus yang kelima yaitu ambil kotak P3K. Lakukan pertolongan pertama pada korban. Nah, usahakan ya di tempat teman-teman kerja, yaitu usahakan nih ada kotak P3K. Itu bukan lagi sunnah ya, tapi wajib pokoknya mah. Karena ketika sudah terjadi yang namanya kecelakaan kerja, mau gak mau kita butuh sekali nih untuk kotak kotak P3K ini. Nah, misalnya ada luka kayak misalnya aja kayak kepotong tangan teman-teman kayak berdarah, kan bisa tuh menggunakan betadine gitu. Terus jika mengalami luka serius, segera hubungi pihak yang berkaitan. Oke, lanjut. Nah, ini ajakan nih untuk mematuhi K3 untuk semua orang juga ya, yaitu mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Terus melaporkan segera setiap kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja. Selanjutnya, mengikuti prosedur kerja yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang bisa membahayakan diri
sendiri dan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu selalu menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. Ingat teman-teman, dimanapun teman-teman kerja, dimanapun teman-teman berada, itu harus tetap mematuhi yang namanya K3, ya kan? Soalnya K3 ini tuh sangat penting teman-teman. Hal sekecil apapun, jika kita tidak mematuhi K3 atau kita tidak memakai APD lengkap, itu sangat berisiko besar sekali teman-teman. Hal kecil bisa jadi besar. Lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.